Innalillahi wa innalillahi roji'un. Sebuah kabar duka datang dari artis sekaligus presenter Olla Ramlan. Minggu 12 Oktober kemarin, sang ibunda tercinta Tisah Jahri berpulang ke pangkuan ilahi. Sebelumnya almarhumah Tisah sempat menjalani pengobatan intensif di rumah sakit. Namun takdir berkata lain. Olla harus merelakan kepergian sang ibunda untuk selamanya. Sayangnya, baik Olla dan pihak keluarga masih enggan untuk berbagi cerita terkait penyakit yang diderita oleh almarhumah semasa hidupnya. Selaku keluarga, terima kasih atas kedatangan kalian. Mohon maaf, Ma lagi keadaannya kayak kurang sehat, kecapean mungkin. Jadi berapa kali drop. Harap dimaklumi teman-teman sekalian. Terima kasih atas supportnya. Udah datang sampai di sini. Mama ada sakit, sempat dioperasi, habis itu dia drop ya, sampai sekarang akhirnya meninggal. Emang beliau juga udah tua kan. Usianya udah 77 tahun ya. 7 tahun. Sakitnya sebaiknya tidak disebutkan, udah beliau udah biar tenang aja lah gitu. Itu aja. Nggak ada wasiat apa-apa. Meninggalnya cepat aja lah gitu. Tadi pagi infonya begitu. Olla Ramlan sendiri diketahui sangat dekat dengan ibunya. Bahkan di tengah kesibukannya syuting untuk persiapan sebuah film, Olla harus bolak-balik demi menjaga sang ibunda yang tengah dirawat di rumah sakit ketika itu. Olla sendiri menurut pengakuan Ale, sang manajer, tengah berada di luar kota saat mendapatkan kabar ibunya telah tiada. Hati Olla langsung terpukul saat mendapat kabar bahwa ibunya itu sudah pergi untuk selama-lamanya. Air mata tak henti-hentinya mengalir dari perempuan kelahiran 15 Februari itu. Berduka cita buat Mami Olla. Tadi juga ngeliat kasihan dia kayaknya saking shock banget, udah gitu pingsan. Jadi tadi udah sempet naik ke kamar, udah gitu terus Sharon ya alhamdulillah, Masya Allah tuh berdoa terus di samping situ. Kamu juga kan? Katanya kelihatan juga. Enggak sampai nangis sih. Cuman kasihan aja ngelihat. Ya namanya juga berita yang mengagetkan kan. Tadi pagi. Wallahualam, aku nggak tahu. Pokoknya doain aja, mudah-mudahan beliau diterima di sisi Allah. Amin ya Allah. Terindah, diampunkan segala dosa-dosanya. Amin. Diberikan surga sama Amin. Allah. Dan Kak Olla, keluarga semuanya dikasih kesabaran dan kekuatan untuk ngejalanin dan hadapin. Baru pulang dari luar kota, terus dapat kabar kayak gini, dia kayaknya lumayan shock dan capek, jadi sempat pingsan juga gitu kan. Jadi kayak sambil nunggu keluarga datang dan baru beres sekarang dimandiin jenazah bersama anak putri-putrinya, karena kan ini ada 3 bersaudari ya, putri-putrinya Olla, Lolita, dan Dewi, dan juga saudara perempuannya baru beres dan sekarang lagi dikafanin. Habis itu kita mau siap-siap menuju ke masjid di Pondok Pinang untuk sholat sesudah sholat asar. Dari situ kita mau berangkat menuju ke Tanah Kusir. Paling gitu aja. Udah membaik. Udah ikut mandiin juga sekarang barusan, karena ya mungkin udah pulih karena dia kecapean sih soalnya dari harusnya hari ini juga dia ada kegiatan nanti sore di Lipo Mall, akhirnya kita cancel. Terus juga besok ada photoshoot dan lain sebagainya, kita juga lagi atur-atur jadwal. Seminggu kemarin dia sibuk latihan buat film, jadi sangat pack dan dia sangat kelelahan banget. Jadi mohon doanya dari teman-teman semua supaya Mbak Olla tetap sehat dan juga keluarga semua yang ditinggalkan itu diberikan ketabahan dan juga kesabaran. Kak Olla itu tadi saya belum sempat banyak ngobrol karena ketemu dia langsung nangis, langsung peluk, terus tiba-tiba dia ngedrop. Yaudah saya nggak banyak ngobrol, saya ngurusin tamu-tamu. Kemudian teman-teman artis kayak Kak Usi juga beberapa temen udah pada datang ke sini, jadi saya nemenin juga tamu-tamu yang datang. Nah kalau itu tuh kan meninggalnya di rumah kakaknya sebelumnya itu di daerah Bintaro ya kan. Nah dari situ baru dibawa ke sini gitu. Nanti kalau lebih detailnya mungkin insya Allah Mbak Olla pasti akan ngobrol sama teman-teman semua ya. Jadi tungguin aja. Sekarang lagi biar dia dan keluarga untuk
kusuk dulu aja untuk ngeberesin ini sampai nanti ke pekuburan. Almarhumah itu ya sosok ibu yang sangat baik ya, Masya Allah. Apalagi Mbak Ola ini adalah untuk ibu kandungnya ini adalah anak bungsu. Jadi kan kebayang dong kalau anak bungsu gimana sama mamahnya, sangat dekat sekali gitu kan dari dulu. Dan apa istilahnya sangat menjaga. Cuman memang gimana pun juga kondisi beliau ini kan udah beberapa bulan ini menurun karena beliau ini ada penyakit yang nanti mungkin lebih baik jelasin sama keluarga kayak gimana. Cuman memang sebulan terakhir tuh habis dioperasi and then menurun gitu loh kondisinya. Dan akhirnya dari minggu lalu sebenarnya Mbak Ola udah bolak-balik antara dia syuting dan juga latihan buat film dan ke rumah sakit ke mamahnya gitu-gitu. Tiap hari tuh kita kontekan untuk ngebahas gimana karena mungkin istilahnya firasat sih mungkin nggak ada, cuman kita sebagai yang udah pernah, dan papahnya udah meninggal duluan kan, jadi kayak udah tahu nih kayak udah menurun nih kondisinya dan bagaimana kayak gitu. Selepas didoakan di masjid dekat rumahnya, jenazah almarhumah Tisah Jahri dimakamkan di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan. Isak tangis Ola dan keluarga kembali pecah saat jenazah dimasukkan ke liang lahat. Ola bahkan sempat pingsan, sangat terpukul atas kepergian ibunda yang begitu cepat. Doa keluarga dan sahabat artis mengiringi kepergian Tisah Jahri bertemu dengan Sang Pencipta. Begitu banyak kenangan indah Ola saat masih bersama almarhumah ibunya. Kenangan yang selamanya akan membekas hingga ajal menjelang. Beautiful memory with Nenek. Apa? Beautiful memory? Just being with her. It's just fun. Oh. Waktu ulang tahun gitu ya acara. Ya, setiap kali visit ya makes me happy. Oh, oke. Setiap kali neneknya visit bikin saya happy katanya. Mama itu orang baik ya. Apalagi masakannya enak-enak. Ya, jago masak. Best lah udah masakannya. Itu aja sih. Selebihnya dia orang baik lah. Masakannya kalau nggak bisa dilupain masakannya. Itu masakannya enak-enak banget udah. Apalagi kepala kakapnya beliau tuh, Masya Allah. Anaknya itu kalau misalnya yang kandung ya, ada 4. Satu meninggal tapi. Satu udah meninggal. Sisanya itu perempuan, ada Lolita, Dewi, sama Ola. Ya. Yang meninggal Iwan. Yang meninggal Mas Iwan Ramlan. Nah ini adiknya tapi beda ibu, Mas Andra gitu. Nah, ada berapa adiknya lagi? 4. Sebulan yang lalu sempat masuk rumah sakit dikarenakan kondisi, dilakukan prosedur operasi tapi udah mendingan, cuman dari situ kondisinya menurun. Perjalanan almarhumah Tisah Jahri untuk menemani kesuksesan Ola Ramlan akhirnya harus terhenti. Tak ada lagi tempat Ola untuk bercerita. Hanya lewat doa, tempat pemilik nama lengkap Febiola Ramlan itu mencurahkan isi hatinya. Di depan pusara ibunda tercinta itulah, Ola Ramlan tak henti-hentinya berdoa, memohon agar anak perempuan yang telah melahirkan dan merawatnya itu diberi tempat yang layak di sisi Tuhan Yang Maha Kuasa. Menariknya, di antara para keluarga dan sahabat, sosok Aufar Hutapea, mantan suami Ola, ikut datang, ikut mengantarkan mantan mertuanya itu ke tempat peristirahatan terakhirnya. Doanya Sean buat mama supaya kuat. Supaya kuat di kan barusan Nenek baru PSW gitu. Have fun with God. Iya. Have fun in the afterlife. Semoga tenang di alam baka, maksudnya gitu ya. Almarhumah memang adalah anak putri bungsu, jadi memang paling kecil di keluarganya. Terus juga kalau misalnya Mbak Ola sampai kayak gitu, emang kondisi Mbak Ola juga kan lagi padat sekali pekerjaannya. Beliau juga baru pulang di luar kota semalam dan kondisinya kayak gini dia nggak tidur. Jadi istilahnya kondisinya makin ngedrop, dan juga ya gimana pun juga ibu ya, kehilangan ibu pasti semua orang yang ngerasain gimana beratnya kehilangan seorang ibu gitu. Wah, kalau dulu itu istilahnya Mama Tisa adalah sponsor utama alias yang bawa-bawa Mbak Ola untuk syuting. Kalau dengar dari ceritanya dulu ya, dari waktu dia masih ABG itu Mama Tisa. Karena memang Mama Tisa ini melihat potensi dan bakat dari Mbak Olanya juga dari kecil udah kelihatan gitu. Makanya dia yang semangat sekali bersama kakaknya Mbak Lita itu daftarin ke majalah-majalah, photoshoot. Bahkan nganterin katanya syuting jadi figuran pun dianterin sama Mama Tisa. Oh sangat. Mama Tisa, Abah Ramlan, keluarga besarnya memang sangat
mendukung sekali karya dari Mbak Ola. Jadi memang ya keluarga Ramlan ini seperti dilihat mungkin walaupun beda mama gitu, tapi kedekatannya luar biasa. Mereka itu sangat family oriented banget. Jadi semuanya ngumpul, saling membahu-membahu dan menjaga semuanya agar berjalan dengan lancar. Orangnya baik banget sama saya. Itu baik banget, perhatian, sering hubungi. Banget sedih saya. Tahun lalu masih ketemu saya. Kalau Lebaran ketemu. Kalau Lebaran saya kan ke rumah ketemu. Itu Mola udah bilang jenguk mama, udah sakit. Saya belum sempat, saya keluar kota belum sempat. Tadi gua telepon. Ola bilang agak parah ke saya kan, sempat jenguk gitu. Mungkin memang udah umur juga ya, udah bulan atau mungkin. Biasa juga dengar tadi, ini makanya saya buru-buru sini. Saya tadi ada acara, dia sayang banget sama ibunya, dia deket banget sama ibunya, sayang banget sama ibunya lah. Makanya mungkin sangat shock kan, beberapa kali ini kayak pingsan. Thank you.